Memasuki bulan keempat di tahun 2020, iklim usaha di tanah air sedang lesu. Pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas usaha mengendur. Industri manufaktur, retail, wisata, perhotelan, penerbangan adalah sebagian sektor usaha yang terpukul. Semua bisnis di berbagai sektor, baik skala besar maupun UMKM dan skala rumah tangga, menerima dampak secara langsung dan tidak langsung. Demi menahan penyebaran virus, selain menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti pembatasan sosial atau social distancing yang mengajak masyarakat untuk menjaga jarak dengan orang lain, bekerja dari rumah atau work from home, dan kebijakan yang pengaruhnya paling besar adalah pembatasan sosial berskala besar PSBB, di mana gerak warga sangat dibatasi dalam suatu wilayah. Sebagian besar kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti aktivitas perkantoran atau instansi, kegiatan keagamaan, sarana hiburan, dan transportasi umum. Segala pembatasan tersebut membuat lesu dunia usaha. Banyak pelaku usaha tidak bisa berjualan lagi, sebagian terpaksa menghentikan roda produksi lantaran sepinya pesanan. Seretnya likuiditas keuangan perusahaan ditambah beratnya beban biaya tenaga kerja, membuat pemutusan hubungan kerja PHK menjadi salah satu opsi bagi para pengusaha. Di samping itu, pandemi turut membentuk kebiasaan baru di masyarakat. Tidak hanya kaum pekerja yang terbiasa bekerja dari rumah, tapi juga masyarakat umum dengan pola konsumsi dan gaya hidup mereka. Perubahan yang terjadi memberikan efek besar terhadap konsumen dan produsen. Pandemi melahirkan tren kebutuhan akan APD yang sangat tinggi. Bahkan ketersediaannya sempat mengalami kelangkaan, seperti masker bedah, masker N95, baju hazmat, surgical gown atau baju operasi, face shield atau pelindung wajah, handscoon atau sarung tangan, serta hand sanitizer atau penyanitasi tangan. Tak pelak, kondisi demikian mendorong banyak industri kecil untuk banting setir, memproduksi APD yang sangat dibutuhkan tenaga medis dan kesehatan ini. Semua dilakukan demi mengatasi kekosongan produksi, mengembalikan pinjaman bank, dan menghidupi karyawan. Sebagian lagi pelaku usaha melakukan diversifikasi usaha. Ya, strategi bertahan dan menangkap peluang yang ada harus dilakukan para pelaku usaha. Istimewa Yogyakarta, surganya usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Banyak pelaku UMKM yang bertumbangan. Toko-toko di distrik perniagaan di sepanjang Jalan Malioboro pun menutup operasionalnya. Bahkan, jantung kota kebudayaan itu tak berdegup bagai mati suri. Namun di tengah gempuran pandemi COVID-19, ada segelintir pelaku usaha yang tetap bertahan meski tertatih-tatih, yaitu dengan mengalihkan usahanya berfokus pada kebutuhan penanganan COVID-19. Strategi beralih usaha inilah yang digunakan Erniati. Warga Padukuhan Jagan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembatalan 90% pesanan tas rumah produksinya memaksa Erniati merumahkan 20 orang karyawannya dari total sebanyak 30 orang. Sejak bulan Maret, ia mengalihkan usaha kerajinan tasnya ke APD.
pesanan nyaris membuat usaha tas Erniati berhenti total. Namun begitu, Erniati mengaku kebanjiran pesanan APD tak lama ia alami. Seiring meningkatnya kebutuhan akan APD untuk penanganan COVID-19 di dalam maupun luar negeri, jumlah produsen APD pun turut melonjak. Untuk kalau tas kan semuanya di cancel, bisa 90%, hampir berhenti semua. Untung ini ada corona, ada APD ini ya, bisa membantu dikit-dikit lah ibu-ibu yang jahit itu. Tapi ya ini udah agak susah gitu loh Mas jualnya, soalnya banyak saingannya. Di samping itu kan harus ada surat izin dari Dinas Kesehatan kita. Itu jadi susah kita menjualnya gitu. 3 jenis kain digunakan Erniawati dalam pembuatan APD. Spunbond 75 dan 100 gram, Taslan Milky, dan laminasi DuPont. Sejak beralih ke pembuatan APD, lebih dari 8.000 lembar pakaian APD telah terjual. Satu lembar pakaian APD berbahan laminasi DuPont yang tahan air dan dapat dicuci hingga 4 kali ini dibanderol Rp45.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis bahan yang dipilih. Satu set APD buatan rumah produksi Erniati dilengkapi pelindung wajah dan penutup sepatu. Hanya banting setir dengan melakukan alih usaha, sebagian lagi pelaku usaha melakukan diversifikasi usaha. Selain Erniati yang mampu bertahan di tengah pandemi dengan memproduksi APD, ada Susi Astrini, pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa keamanan dan kebersihan. Pandemi COVID-19 yang panjang memaksa Susi untuk merumahkan 20 dari ratusan orang karyawannya. Mitra kerjanya yang mayoritas adalah instansi dan restoran memutus kontrak lantaran produktivitas dan pendapatan perusahaan yang menurun drastis. Di bulan April saja, PT Florida Sejahtera Abadi, di mana Susi Astrini menjadi pimpinan, mengalami penurunan omset sebesar 20%. Demi tetap aktifnya neraca keuangan di tengah pandemi dan kewajiban terhadap perbankan, Susi pun melakukan strategi diversifikasi usaha. Berkat Flori, tak sekedar menawarkan layanan kebersihan, tapi juga disertai penyemprotan cairan disinfektan menggunakan alat yang menghasilkan uap panas. Disinfeksi adalah proses pembunuhan atau pengurangan jumlah mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah. Sasaran disinfeksi antara lain lantai, dinding, dan perabot rumah atau kantor. Selain itu, juga menyasar benda yang sering bersentuhan dengan tangan seperti pegangan tangga, gagang pintu, telepon, keyboard komputer, saklar lampu, peralatan dapur, dan kamar mandi. Permintaan akan jasa kebersihan dan disinfeksi untuk menjaga higienitas sangat tinggi selama masa pandemi. Peluang inilah yang ditangkap untuk mengembangkan usaha berkat Flori. Susi mengaku permintaan layanan kebersihan on-call bagi rumah tangga mengalami peningkatan 25% dibandingkan sebelum pandemi corona. Untuk layanan cleaning service, kami tingkatkan dengan jasa yang lebih tinggi manfaatnya, yaitu melalui disinfektan cleaning. Nah, disinfektan cleaning ini di sini kami memberikan layanan lebih, yaitu berupa dengan peralatan yang lebih tinggi manfaatnya, yaitu dengan cara uap panas yang kami perbarui dari sistem yang lama, kemudian disinfektan. Jadi satu paketan yang lengkap, di mana hasilnya adalah mematikan kuman, yang itu sangat dibutuhkan pada masyarakat pada umumnya pada saat ini.
Kendati bekerja di tengah merebaknya virus corona, Susi tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 pada seluruh karyawannya. Selain mengenakan perlengkapan APD, karyawan diberikan vitamin dan makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hanya pelaku usaha UMKM maupun skala menengah, pelaku usaha skala besar pun tak luput dari imbas pandemi COVID-19. Larangan bepergian dan mudik yang dikeluarkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 juga mengakibatkan dunia pariwisata mati suri. Salah satunya pada layanan hunian hotel. Banyak hotel memutuskan untuk menutup sementara operasinya selama pandemi COVID-19 lantaran rendahnya tingkat hunian atau okupansi kamar hotel. Kendati demikian, sebagian hotel berusaha menangkap peluang di tengah pandemi dengan menyediakan kamar untuk karantina mandiri secara eksklusif. Strategi ini diterapkan Hotel Grand Ina Malioboro yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Hotel bintang 4 non-legendaris ini memutuskan untuk membatasi operasionalnya selama pandemi. Dengan menyediakan 13 kamar khusus untuk karantina mandiri. Hal ini dilakukan untuk menarik minat pengunjung. Penawaran kamar untuk karantina mandiri dikemas dalam paket yang diberi nama Work from Hotel dan dibanderol Rp800.000 per hari. Untuk long stay selama 1 bulan dikenakan tarif Rp400 hingga Rp550.000 per hari. Potongan harga yang relatif besar diberikan dengan harapan mendapat respons positif dari pasar. Dari 13 kamar yang ditawarkan, hanya terisi 10 hingga 12 kamar. Biasanya pemesan kamar karantina eksklusif ini adalah mereka yang pulang dari zona merah pandemi dan keluarganya tidak mengizinkan kembali ke rumah sebelum melakukan karantina mandiri selama 14 hari. 13 kamar yang disewakan merupakan bangunan warisan cagar budaya yang terletak di sayap selatan dan utara dari bangunan induk, sehingga memudahkan akses bagi tamu. Demi bertahan dari bencana global COVID-19 sekaligus menjaga semangat kerja karyawannya, hotel milik BUMN ini berfokus pada layanan food and beverage di bulan Ramadan, selain melakukan efisiensi di segala bidang. Jasa yang ditawarkan diantaranya catering atau jasa boga sahur dan buka puasa bagi rumah maupun perusahaan. Bahkan selama Ramadan di tengah pandemi, setiap sore hari, Grand Ina Malioboro membuka paket Lantatur atau layanan tanpa turun yang lebih dikenal dengan drive-thru. Pada layanan Lantatur, pihak hotel menjual paket makanan dengan harga sangat terjangkau bagi masyarakat. Namun higienitasnya tetap terjaga. Paket nasi bungkus drive-thru dibanderol Rp10.000 saja. Rendahnya tingkat okupansi yang mencapai 90% merupakan pukulan telak bagi usaha penginapan atau hotel sekelas Grand Ina Malioboro. Pencapaian omset yang biasanya lebih dari Rp2 miliar saat pandemi anjlok ke kisaran Rp200 juta. Nilai ini hanya 3% dari omset yang biasanya dicapai. Jadi komitmen untuk kita PT Hotel Indonesia Natur sebagai hotel BUMN, kenapa kita juga tetap buka lagi-lagi ya ini untuk mensupport pemerintah ya, karena dari sekian banyak tamu yang ada juga yang memang memerlukan kamar untuk social distancing gitu. Kebetulan kami punya heritage wing yang memang terpisah dari main building, itu gampang untuk dicapai, gampang untuk dijangkau, keluar masuknya itu mudah untuk kami. Ya kenapa kami bisa bertahan ya karena itu satu memang mau mensupport pemerintah. Bahkan pada Mei 2020, Grand Ina Malioboro mengalami penurunan omset hingga 99%.
Pihak hotel terpaksa merumahkan seluruh pekerja lepasnya, 67 orang pekerja kontrak, dan memutus kerjasama dengan vendor. Selama pandemi, Grand Ina Malioboro hanya memperkerjakan karyawan tetap dengan sistem kerja shift. Paket karantina mandiri maupun layanan pesan antar makanan sebenarnya tak bisa menghasilkan banyak pendapatan maupun sekedar menutup biaya operasional hotel. Namun hal itu tetap dilakukan agar hotel tetap beroperasi. Selain usaha-usaha di sektor terkait kesehatan dan medis, industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang agro juga justru lebih mampu bertahan di tengah pandemi. Menjalankan usaha di tengah merebaknya virus corona menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Mereka menyusun berbagai strategi untuk menyiasati menurunnya pendapatan akibat pandemi COVID-19. Beralih dari memproduksi pakaian jadi secara massal ke membuat APD, dari menyewakan kamar, hotel-hotel beralih menyediakan paket karantina mandiri eksklusif dan layanan pesan antar makanan. Kita di drive-thru jualan 10.000 gitu. By all means di hotel kan nggak ada 10.000. Nah, kita cuma minta, kita masakin buat mereka, tapi kita minta cost-nya saja. Satu, untuk supaya masyarakat bisa afford untuk belanja di hotel dengan sanitasi dan hygiene yang bagus gitu ya, dengan kualitas makanan yang bagus, tapi yang dapat dijangkau oleh siapa saja. Pandemi menyebabkan terganggunya bisnis di hampir semua sektor. Kendati demikian, juga memunculkan peluang dan harapan. Ada sektor-sektor relevan yang justru bisnisnya membaik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menilai selain yang terkait sektor medis, kesehatan, dan perdagangan daring, industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang agro yaitu yang mengarah pada makanan olahan juga justru lebih mampu bertahan di tengah pandemi. Disperindak DIY mencatat ada 5 jenis barang produksi industri kecil menengah IKM DIY yang laku di pasar ekspor luar negeri. Pakaian jadi, perabotan, sarung tangan kulit, minyak atsiri, dan papan kemas dengan negara tujuan Amerika, Jerman, Belanda, Jepang, Korea, serta Australia. Kendati demikian, ada 50% IKM yang terhenti produksinya lantaran ketiadaan pesanan. Untuk kegiatan-kegiatan yang ternyata masih eksis ya, di masa pandemi ini, itu pun juga kami mempunyai beberapa industri yang bergerak di bidang agro. Bidang agro ini lebih ke arah makanan, termasuk hasil hutan. Ya, makanan umumnya ada makan termasuk minum ya, gudeg kaleng, wedang uwo, olahan coklat, susu kambing, kemudian olahan ikan tuna, kemudian sambal gula semut. Ini ternyata ini tetap eksis dan mampu untuk menjual. Jadi ini beberapa hal yang tetap masih bertahan di masa COVID ini. Kemudian yang terkait dengan pakaian yang dulu itu sering menuju ke arah fashion ya, produknya itu, dia beralih untuk menciptakan atau membuat APD, ya, alat pelindung diri semacam masker. Pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan perekonomian global tentu menjadi pengalaman dan pembelajaran bisnis yang menarik dan bernilai. Ketika orientasi terhadap pasar di era pandemi digarap serius, maka para pelaku usaha dapat mempertahankan bisnisnya, bahkan memperluasnya dengan kreativitas maupun inovasi. Karena
Krisis akibat pandemi tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan tingkat konsumsi masyarakat dan perekonomian bisa bangkit kembali. Para pelaku usaha berharap pandemi COVID-19 yang berkepanjangan segera berlalu dan pemerintah mampu mengembalikan gairah industri. Dengan demikian, roda perekonomian terus berputar dan bisa mengembalikan kestabilan ekonomi. Aktivitas sosial masyarakat pun berangsur normal. Bukan normal yang dulu, melainkan normal yang baru, yaitu tatanan baru yang terbentuk akibat adanya virus corona sebagai katalisator perubahan. Ya, sebagai kami hotelier tentunya sangat berharap pemerintah melakukan di new era nanti ya. Kalau during pandemik ini saya rasa pemerintah juga sudah sangat banyak mensupport dengan memberikan relaksasi ya, misalnya tidak pembayaran PPh 1 ya, kemudian pembayaran pajak dan lain-lain gitu. Dan juga dibantunya dengan relaksasi kredit. Kalau untuk hotel ini kan memang tidak, tetapi untuk karyawan ini kan sangat membantu karena karyawan diberikan relaksasi kredit sehingga mereka tidak stres lagi gitu. Kami harapkan dari pemerintah memang dengan restrukturisasi perbankan atau pinjaman itu nantinya dengan selain perpanjangan pengembalian tetapi juga penurunan suku bunga. Nah, itu yang memang sebenarnya kami harapkan.